Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Sani, NIM 19031010100241, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yahkuala. Dosen pembimbing Dr. Sriwalni Rahayu SH.M.Hum. Tugas hukum pembiayaan kelas A. Di sini saya akan sedikit membahas tentang sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing sering didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessor selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Penyewa guna usaha atau lessor adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau lessor. Pengadaan barang modal melalui leasing juga dapat dilakukan dengan cara pembelian barang penyewa guna usaha atau lessor oleh perusahaan pembiayaan atau lessor yang kemudian disewa guna usahakan kembali oleh penyewa guna usaha. Pengadaan dengan cara ini disebut sales and leaseback. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, maka hak milik atas barang modal objek transaksi berada pada perusahaan pembiayaan. Leasing pertama kali muncul di Amerika, yaitu dari kata lease yang berarti sewa menyewa. Namun, dalam perkembangannya, ternyata pengertian leasing tidak hanya sekedar sewa menyewa, yang tidak ada pemindahan hak untuk memiliki barang yang disewakan, akan tetapi lebih difokuskan sebagai sewa menyewa yang didukung dengan adanya pemindahan hak milik dari yang menyewa ke penyewa. Dalam akuntansi leasing, kita mengenal ada beberapa istilah the leasing, yaitu operating lease, capital lease, selective lease, direction financing lease, ataupun leveraged lease. Sehingga muncul pengertian tentang leasing menurut Zaki Baridwan yang dimaksud dengan lease adalah suatu perjanjian yang diberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik atau alat-alat, ataupun tanah atau aktiva yang didepresiasi atau keduanya, yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Sri Suyatmi SE dan J. Sadiarjo, kata leasing mempunyai arti yang sangat kompleks, yang bisa mewakili pinjam-meminjam, sewa-menyewa, jual-beli secara kredit, dan hampir mewakili keseluruhan transaksi perdagangan. Bukan saja terbatas pada perusahaan dengan perusahaan saja, melainkan pada individu-individu yang membutuhkan pembiayaan. Dari pengertian tersebut, maka yang disebut operating lease adalah sewa menyewa biasa, sedangkan capital lease adalah sewa menyewa yang didukung dengan adanya persetujuan untuk memiliki aktiva yang disewa, sehingga yang terlibat dalam perjanjian leasing adalah pihak yang menyewa atau lessor dan yang menyewakan atau lessor. Dalam pengertian leasing, tidak termasuk untuk perjanjian-perjanjian yang tidak berisikan hak bagi penyewa untuk menggunakan aktiva yang disewa, dan leasing ini tidak berlaku untuk lessor dalam bidang eksplorasi, yaitu sumber-sumber alam, film, sandiwara, hak paten, dan hak cipta. Alasan atau tujuan dari leasing ini adalah guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memiliki barang atau modal, walaupun barang tersebut memiliki harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing yang melakukan bisnis ini tentunya akan mendapatkan ketentuan dari bunga kredit. Apabila dilihat, leasing mirip dengan sewa menyewa, akan tetapi ada unsur leasing yang termasuk dalam jual beli, bahkan ada unsur pinjam meminjam juga. Maka dari itu, leasing bisa dikatakan peranatan hukum yang banci, karena di suatu pihak mirip sewa menyewa, tapi di pihak lain leasing juga mengandung unsur jual beli. Bahkan unsur perjanjian pinjam meminjam juga ada akibatnya dalam praktik leasing. Masih terkesan banci atau ragu-ragu. Leasing di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1947 dan mulai berkembang dengan adanya perusahaan leasing pada tahun 1980. Kemudian semakin berkembang pada tahun 1981, akan tetapi di dalam masyarakat tidak sedikit yang tidak bisa membedakan kredit dan leasing juga. Sedikit penjelasan,
Tentang perbedaan leasing dan kredit, di mana leasing lebih kepada menyewakan, sementara kredit adalah peminjaman dana untuk kebutuhan pembelian suatu hal. Adapun perbedaan perjanjian leasing dengan perjanjian lainnya, perjanjian sewa-menyewa yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1548 sampai dengan 1600. Menurut pasal 1548, perjanjian sewa-menyewa adalah 1. Pihak yang menyewakan wajib menyediakan barang bagi pihak penyewa untuk dapat menikmati kegunaannya oleh penyewa. Yang kedua, penyewa pembayaran imbalan jasa kepada pihak yang menyewa, sehingga sepintas tampak bahwa sewa menyewa mirip dengan lease. Akan tetapi apabila ditelaah lebih lanjut, maka kedua perjanjian tersebut berbeda, khususnya di financial lease. Perbedaan sewa guna usaha atau leasing dan sewa. Yang pertama, sewa guna usaha tidak diatur dalam KUH Perdata, sedangkan sewa diatur dalam KUH Perdata. Yang kedua, di dalam sewa guna usaha ada pembatasan status lessor, baik itu PT atau koperasi. Sedangkan di dalam sewa tidak ada pembatasan di dalam sewa guna usaha. Yang ketiga, di dalam sewa guna usaha objeknya adalah barang atau modal, sedangkan dalam sewa tidak ada pembatasan objek. Yang keempat, jangka waktu sangat diperhatikan dalam sewa guna usaha ini, sedangkan dalam sewa jangka waktu itu tidak diperhatikan. Yang kelima, sewa guna usaha itu hanya sebagai perbuatan bisnis, sedangkan dalam sewa dapat muncul karena adanya dari perbuatan bisnis. Sedangkan dalam sewa itu dapat muncul bukan hanya dari perbuatan bisnis. Yang keenam, dalam sewa guna usaha, lessor sebagai penyandang dana. Barang modal disediakan oleh supplier atau lease, sedangkan dalam sewa, lessor sebagai pemilik barang. Adapun dasar-dasar hukum sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama, 1. SK Menteri Keuangan nomor Kep/3/4/1/1972 tentang lembaga keuangan. Yang kedua, Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK-17/2000 tentang pembiayaan perusahaan. Yang keempat, Keputusan Menteri Keuangan nomor 613/013/1990 tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha atau perusahaan leasing. Yang kelima, Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK-01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Adapun di dalam pasal 1 butir A Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 tentang kegiatan sewa guna usaha leasing berbunyi, sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan pada pasal 1 butir 9 Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang pembiayaan berbunyi, perusahaan sewa guna usaha atau leasing company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaannya dalam bentuk penyediaan barang atau modal, baik secara financial lease maupun operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Para pihak dalam kegiatan sewa guna usaha atau leasing
yaitu lessor, supplier, dan lessee, di mana lessor melakukan pembayaran harga barang modal secara tunai kepada supplier. Kemudian supplier melakukan penyerahan barang modal kepada lessee. Kemudian lessee melakukan pembayaran kembali harga barang modal secara cicilan kepada lessor. Jaminan dalam kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama, jaminan utama. Yang kedua, jaminan pokok. Yang ketiga, jaminan tambahan. Yang keempat, elemen-elemen sewa guna usaha leasing. Adapun elemen-elemen sewa guna usaha atau leasing yaitu suatu pembiayaan perusahaan, penyediaan barang modal, keterbatasan jangka waktu, pembayaran kembali secara berkala, opsi untuk membeli, dan yang terakhir nilai residu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.